Mak bergema aku di gua. Shalom. Salam. Soalnya tadi habis nyanyi itu lagu Jangan Biarkan. Gitu lagu itu Kak tadi. Ini Rijal motor atau Rijal mana ini? Oh enggak, Rijal. Oh ini Rijal gitar. Rijal 77. Iya, Rijal gitar. Ya silakan, Rijal agama apa? Ini aku udah 2 kali nih masuk ke room kakak ini. Masa udah lupa? Nggak ingat aku, soalnya nama Rijal banyak, kecuali satu pasti aku ingat. Oh ya. Makanya punya nama jangan nama pasaran, Yanto kayak dibikin namanya. Ya namanya udah itu. Dari dulu memang itu. Dari dulu udah itu namanya. Oke, Kristen apa Islam bang? Pengikut Kristus Kak. Kok tumben ada namanya Rijal? Kayak nggak banget Ya. gitu. Ya, aku juga nggak tahu. Mama Dikasih ini nama. terinspirasi dari siapa? Rijal Sad Boy. Katanya sih begini Kak Agatha. Rijal. Itu nama dikasih orang. Maksudnya begini. Katanya sih nama presiden apa namanya? Presiden Filipina atau bagaimana aku nggak tahu juga. Namanya kan Rizal apa itu? Pokoknya nama presiden Filipina. Jadi itu dipakai ke saya gitu loh. Gitu Kak. Oh iya, kukira presiden Filipina itu Gloria Macapagal Arroyo. Kok Nggak jadi tahu Rijal? aku. Nggak tahu presiden dulu kayaknya. Aku nggak tahu Oke, sih. oke. Pokoknya iya. Siap. Iya. Ya, apa yang mau ditanya Bang Rijal? Aku mau nanya itu Kak, sebenarnya manusia kan diciptakan Tuhan itu satu kan dibikin Kak, itu si Adam dan Hawa kan ya. Nah terus kenapa Kak itu kok bahasanya bisa banyak sampai saat ini gitu loh? Itu gimana ceritanya Kak? Bagaimana Kakak menjelaskan itu banyak bahasa gitu loh? Itu aja. Apaan pertanyaannya apa sih? Banyak bahasa di dunia ini, banyak bahasa. Kamu berarti belum baca Alkitab? Baca sih Kak, tapi Iya, itu peristiwa 600 tahun sebelum Masehi. Itu peristiwa pembuangan di Babel, di situ bahasa dipecah sama Tuhan supaya nanti yang di Kacau Balaukan itu ya Kak ya, di Kacau Balaukan itu. Iya. Sudah. Supaya nanti disatukan melalui hari Pentakosta oleh Roh Kudus. Baru ingat aku Kak. Iya benar. Gitu. Berarti itu salah satu bukti Tuhan ya, maksudnya menciptakan bahasa banyak gitu ya Kak. Iya. Betul. Jadi Tuhan kan nggak mungkin tahu cuman satu bahasa aja kan, bahasa Mama Gupron gitu kan. Iya. Inna kala ina nanti ina semua kita. Ya, berarti kan katanya si Mikana ini aneh juga ya, maksudnya nggak boleh bilang Yesus lagi, katanya harus Yeshua HaMashiach, nggak boleh bahasa Indonesia katanya Kak. Itu gimana itu? Kan Mikana ini kan orang Ibrani. Jadi wajar. Iya, dia orang Ibrani, dia sekarang ikutan orang Yahudi Rabuni. Iya. Pernah masuk ke roomnya dia itu, aduh. Kalau dibilang Yesus sudah nggak mau, dia maunya Yeshua HaMashiach kan. Gitu. Iya, dia udah jadi Wahyudi Bang. Kalau kita kan tetap orang Indonesia, dan Tuhan menerima kita dengan etnis kita apa gitu. Seperti itu. Jadi Mikana ini mau ke Arab-Araban. Jadi satu bahasa gitu, bahasa Wahyudi aja. Mungkin itu niatnya, begitu. Oh gitu ya. Pernah sih itu masuk di roomnya dia itu udah nggak mau, dia ngomong Yesus katanya harus Yeshua HaMashiach, itu yang benar katanya. Kalau udah diterjemahkan katanya udah lain katanya. Oh ya sudahlah kalau kayak gitu ya terserah. Tapi yang lainnya bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, aku juga bingung gitu deh. Ya. Khusus nyebut nama Tuhan bahasa Wahyudi, kalau bahasa lain Indonesia. Iya. Iya, yang penting kan
tujuannya tetap sama, Yesua HaMasiah kan kita ngomong ya Kak ya. Maksudnya Yesus itu kan tetap sama tujuannya kan. Arti Yesua HaMasiah artinya Yesus Kristus. Iya, sama makanya itu saya bilang sama. Cuma dia nggak mau Kak. Ya nggak apa-apa, jangan dipaksa Bang. Iya. Iya. Ya sudahlah. Jadi terkadang bikin bingung juga tuh perkataan kayak gitu nih. Sebenarnya yang mana yang benar gitu loh. Karena dia memang bentar lagi mau mualaf sih. Bentar lagi Arab dia itu. Arab. Iya. Oh, gitu ya. Oh. Iya. Nggak apa-apa. Kita hargai aja. Iya. Karena Tuhan kan tahu semua bahasa. Tuhan tidak hanya fokus kepada satu bahasa. Gitu. Iya. Mantap kalau gitu. Ya saya lupa tadi Kak, maksudnya yang banyak bahasa itu yang dikacau balaukan Tuhan itu yang membangun menara ya Kak ya. Itu kan? Iya, bukan dikacau balaukan ya. Dia memecahkan bahasa itu jadi banyak. Gitu. Sehingga orang itu disuruh ambil ini udah nggak ketemu lagi Kak. Maksudnya nggak gimana ya maksudnya itu ya. Maksudnya disuruh ini udah salah semua gitu loh. Karena bahasanya udah berbeda kan, nggak gitu ya. Itu kan begitu kan ya. Apanya tuh? Begitu gimana? Tujuannya mungkin. Iya tujuannya. Jadi berbeda. Itu kan? tadi tujuannya itu supaya disatukan ya, supaya disatukan melalui Roh Kudus hari Pentakosta gitu kan. Itu tujuannya, dia kan mau menyatakan kuasanya kepada para rasul supaya para rasul ini bisa menguasai banyak bahasa. Kan waktu peristiwa hari Pentakosta, rasul-rasul itu berbicara dalam berbagai bahasa kan. Ada bahasa bahasa orang-orang Mesopotamia, Arab, Pontus, Frigia, Pamfilia, Roma, Arab. Nah itu, jadi Tuhan itu mau menyatakan kemuliaannya, makanya dipecah itu bahasa. Itu tujuannya itu. Iya. Gitu. Jadi cara Tuhan menyatakan kemuliaannya kan, bahkan bukan dengan bahasa saja. Ada orang yang dilahirkan dengan cacat karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Contoh kayak orang yang tidak punya biji mata waktu ditemui Yesus itu, orang buta dari lahir kan. Nah, dengan kondisi seperti itu Tuhan itu mau menyatakan kemuliaannya melalui ketidaksempurnaan manusia. Itu tujuan Tuhan. Tidak ada yang lain. Iya. Gitu. Satu lagi Kak. Boleh. Menurut Kak Agatha, Yesus itu adalah Allah kan ya? Bukan menurut saya. Dia sendiri mengakui berkali-kali dirinya adalah Allah yang datang kepada Abraham, Musa, Yakub dan semua nabi-nabi. Ada ayatnya Kak mungkin? Banyak sekali ayatnya. Banyak sekali. Coba contohnya Kak. Ya, contohnya di dalam Wahyu 1 ayat 17. Akulah yang awal dan yang akhir. Akulah sang hidup. Yohanes 8 ayat 58. Dia mengatakan, aku sang ada. Itu adalah perkataan dia waktu kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Lalu ketika dia mengatakan, pergilah dosamu sudah diampuni. Hanya Allah, itu hanya perkataan Allah. Iya. Makanya orang Farisi heran sama dia, kok bisa-bisanya kau bilang kamu mengampuni dosa orang, karena itu tugasnya Tuhan. Itu hanya kemampuannya Tuhan. Ya, kenapa aku tanya seperti itu Kak? Karena aku pernah masuk di room temanku sendiri. Dan itu juga satu kampung gitu loh, aku kaget. Dan dia bilang, dia bahas tentang Allah itu, maksudnya Yesus bukan Allah. Terus saya bilang di Yohanes berapa itu, pada mulanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya jelasin sama dia, aduh dia nggak mau mengakui itu Kak. Jadi aku jadi ini orang sebenarnya bagaimana ya? Terus ku tanya dia, kau ini agama apa sebenarnya? Apakah kamu jadi seperti yang sana ya? Maksudnya ada juga yang tidak mengakui itu. Kak kan sering juga berdebat dengan saksi Yehova ya Kak. Maksudnya mereka itu juga menentang banget gitu loh. Oh, saksi Yehova itu bukan Kristen. Bukan. Iya. Mereka tuh bukan Kristen itu.
Iya, mereka itu kan sering bertemu juga sama saya, Kak. Maksudnya datang ke saya terus ini bilang ini bahwa Yesus itu Saksi Yehova itu cikal bakal RT 6. Itu. Mereka tidak mengakui, Kak. Itu saya keluarkan ayat yang begitu juga. Nah, salah lah seperti temanku ini. Lah, kutanya kamu ini sebagai Kristen apa, saya bilang. Saya Kristen Protestan, kata dia kayak gitu. Terus kenapa lu nggak mau ngakui Yesus adalah Allah? Ini udah jelas-jelas saya bilang. Makanya firman saya Allah, mungkin dia iya, mau fokus di firman Allahnya kali. Iya. Padahal di dalam Alkitab juga jelas firman Allah itu satu hakikat dengan Allah dan Iya. Allah. Gitu. Iya. Ya itulah maksudnya saya bertanya lagi sama. Kamu tahu ayat yang mengatakan ini? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau kamu lihat teks aslinya, ya, akulah hidup itu pakai kata zoe, bukan bio. Bio itu adalah makhluk hidup. Tetapi ketika dia mengatakan zoe, itu adalah Allah yang sang ada, hidup yang pemberi hidup, Allah itu. Iya. Nah, itu. Jadi banyak sekali ayat yang menyatakan Yesus itu Allah. Terlalu banyak. Sekali ya, Kak, ya. Justru alasan dia disalibkan itu ya karena dia mengaku Allah berkali-kali. Kan dia menyamakan dirinya dengan Allah kan? Itu kan kata orang imam-imam Yahudi saat itu, ya kan? Siapa kamu sampai menyamakan diri dengan Allah? Dengan Allah, ya benar. Iya. Iya, itu. Alasan dia disalib nggak ada yang lain, cuman itu kan. Iya. Dosa dia nggak punya. Kesalahan dia nggak punya, ya, cuman itu aja. Dikira orang dia itu mengaku-ngaku Allah, padahal memang Allah. Iya. Itu sih. Sok, apalagi yang mau ditanyakan, Bang? Apa lagi ya? Saya rasa udah nggak ada, Kak, kayaknya cuma itu doang. Siap. Oke. Ya. Tuhan berkati Bang Rijal. Oke, terima kasih Kak Gata. Tuhan memberkati juga. Jangan sering-sering debat ya, bahaya nanti. Kan udah dibilang, ini banjir murtad di mana-mana gitu loh. Please, jangan kasih tahu kemana-mana Yesus itu Allah. Nanti orang jadi pada percaya daripada batu. Get you, nana, get you, na. Oke. Halo, Lucky 99802. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Agama apa, Lucky? Kalau dari kecil sih keluarga Kristen sih. Kamu yang saya tanya, kamu. Iya, saya sekolah saat ini posisi bebas aja sih lah, Kak. Artinya ateis enggak, gnostik enggak, skeptis tanya juga. Kamu agama apa? Usah ribet kali hidupnya. Apa aja agama kamu? Kalau di KTP sih Kristen. Apa yang mau kamu tanyakan? Itu tadi yang penjelasan Kakak masalah apa itu tadi? Yang Nephilim itu. Enggak ada masalah di sini. Yang mana? Masalah apa? Itu yang pernikahan manusia dengan apa? Fallen angel itu, malaikat yang jatuh. Enggak ada. Manusia enggak pernah menikahi roh. Nah, ini kayak RT 6 dikawinin jin. Kalau itu RT 6 negara dari ortodok. Apa tuh? Pribadi Kakak sendiri. Apaan? Yang masalah yang tadi. Kamu dari tadi dengar nggak sih saya mengatakan tidak ada manusia menikah dengan malaikat kok dari ortodoks? Apaan sih? Nggak ada itu ajaran itu. Pendapat pemahaman Kakak pribadi lah itu ya. Apaan sih, nggak nyambung kamu? Serius? Oke lah. Gini lah, Kak. Ada satu buku yang benar-benar membahas hal itu sangat detail sekali. Mungkin pernah dengar kan bukunya Michael Heiser, The Unseen Realm.
Siapa itu Michael Heiser itu? Itulah yang membahas masalah Rasul. kejadian Rasul bukan ayat ya? 3 ya. Bentar, Rasul bukan? Seorang apalah teolog lah biasa, Dr. Michael Heiser. Iya. Kalau bukan Rasul saya nggak percaya. Ajaran sesat. Selain daripada Rasul itu ajaran sesat kata Tuhan Yesus. Ya, tapi kan pemahaman kakak itu berdasarkan sumbernya dari mana, Kak? Rasul. Rasul siapa? Rasul Andreas. Suksesi apostolik saya Rasul Andreas. Ajaran saya turun-temurun, diturunkan dari Rasul Andreas kepada muridnya sampai ke saya. Kalau yang saya baca itu kan, yang bahwa penafsiran keturunan Kain yang menikah dengan keturunan Set, itu kan yang pertama kali. Bukan penafsiran, itu tulisannya di Alkitab seperti itu. Mau dibaca? Biar kamu paham. Nah, boleh di mana? Di tafsir baca lurus lah. Nggak boleh tafsir. Nih. Kamu bisa buka di dalam Kejadian. Ya. Nih. Di Alkitab. Bentar ya. Kitab tuh nggak usah ditafsir. Ditafsir jadinya mimpi. Oke. Di sini dikatakan ya, di dalam Kejadian ya, di dalam Kejadian 6 ya, dengarkan ya. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu di antara perempuan-perempuan itu mereka mengambil istri siapa saja mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Umurnya hanya mencapai 120 tahun saja. Pada waktu itu dan juga kemudian ada orang-orang raksasa di bumi. Pada waktu kapan? Waktu anak keturunan Enos dengan anak keturunan Kain itu saling menikahi. Pada waktu itu cara bacanya. Tapi di situ kan nggak disebutkan anak keturunan Kain sama keturunan Set. Loh, anaknya keturunan Kain itu kan anak manusia. Apakah Kain itu bukan manusia? Karena itu anaknya Adam. Nah, ini ya. Kejadian 4 ayat 25 sampai 26 nih ya. Adam bersetubuh lagi. Adam ini manusia. Ini manusia ini. Ya. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan anak laki-laki, menamainya Set. Sebab katanya Allah mengaruniakan. Jadi arti Set itu adalah Allah yang mengaruniakan. Nah, seorang anak laki-laki dilahirkan. Nah, ini ya. Allah mengaruniakan keturunan yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set. Namanya Enos. Enos inilah keturunan Allah, anak-anak Allah. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Di sini Allah. Jadi keturunannya Enos inilah disebut keturunan Allah. Karena Enos itu artinya Allah yang mengaruniakan. Nah, keturunan Kain, keturunan manusia. Itu pada saat keturunannya Enos dengan keturunannya Kain itu menikahi, saat itulah ada raksasa di bumi. Ini kan ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Loh, itu cara bacanya gimana sih? Itu kan? Ya, itu kan bisa dibilang interpretasi juga. Bukan interpretasi, memang itu. Ayatnya pada waktu itu ada raksasa. Saat keturunannya Kain dengan keturunannya Enos itu menikah. Itu bukan interpretasi lagi, itu letter leg. Gimana kamu ini?
Tidak ada disebut di situ keturunan Kain sama keturunan Enos yang menikah. Ini kamu loh. Sekarang saya tanya, kan di ini loh. Kejadian 4 ini kemana sih telingamu dengarkan? Adam itu kan manusia. Adam manusia bukan? Nah, dengar ya. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu melahirkan anak laki-laki namanya Set. Sebab katanya Allah mengaruniakan. Nah, Set inilah artinya Allah mengaruniakan. Jadi anaknya Set ini ya disebut keturunan Allah, karena arti Set itu Allah mengaruniakan. Inilah disebut keturunan Allah, anak-anak Allah. Terus selanjutnya ya, sebab Kain ini anaknya siapa? Anaknya Adam. Sebab Kain telah membunuh Habel. Mau berapa kali saya menjelaskan ini? Sesimpel ini mau dieksegesi, mau ditafsir hantu. Udahlah. Intinya Bukan itulah, udahlah. Sekarang saya kasih tahu Bapak. Di dalam Alkitab sendiri Yesus mengatakan seperti ini. Pada saat kebangkitan orang tidak mengawin, melainkan hidup seperti malaikat. Karena malaikat nggak kawin. Makanya kita nanti waktu kebangkitan kita kayak malaikat nggak kawin. Tiba-tiba kamu menafsirkan Kejadian 6 ini malaikat kawin sama manusia. Nggak ada di sini dikatakan malaikat. Bahkan ini lebih mengerikan ya. Tulisannya nggak ada jelas-jelas ya. Dengar ya. Pada waktu itu dan juga kemudian ada orang-orang raksasa. Berarti sudah ada orang raksasa. Pada saat kapan? Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia itu. Itu pada saat itu. Ngerti nggak? Itu timelinenya. Kok di eksegesi gitu ya. Jadi malaikat itu nggak punya kelamin. Oke. Jadi bagaimana yang nggak punya kelamin itu bisa kawin sama manusia? Itu pertama. Yang kedua, malaikat itu makhluk roh. Coba aja kok bisa pegang roh. Oh ya. Jadi nggak usah ngaco. Ini siapa sih? Pendeta siapa sih? Kacau kali ajarannya. Siapa sih yang ngajarin kayak gini nih? Ada itu memang. Aku tengok juga videonya dan menjijikkan sekali. Aku komen itu kok. Ini penafsiran kacau. Ada saat itu ada orang-orang raksasa. Oh gitu. Dan orang-orang raksasa ini itulah yang kalau kita kenal itu sebagai barefoot. Orang-orang raksasa ya dikatakan ya. Nah, ini bukan manusia. Ini bukan manusia, kayak orang utan yang besar, gorila, makanya disebut orang utan. Ini bukan manusia, orang-orang raksasa, beda dengan manusia. Tidak, ini sejenis binatang, paham? Kacau itu, siapa Michael itu? Rasul bukan, oh kamu percaya? Nggak ada. Begitu cara bacanya tuh begitu. Mana ada di situ malaikat? Ngarang. Cara baca aja sulit. Di eksegesi yang aneh-aneh. Oke. Astagfirullah, Uti baru datang dikatain bin Atang, bukan. Orang raksasa itu yang dimaksud. Bukan bin Atang, ya Allah. Tolong. Bin Atang. Tolong jangan disatuin ya, bin Atangnya ya. Begitu. Kalian ini suka salah paham lah. Janganlah salah paham. Nggak bagus. Hello. Get you. Kayak nih, Martenji. Kak, temenku berondong suka sama elu, katanya tipe cewek tegas. Saya udah menikah. Kakak boleh tanya sesuatu? Boleh kak, kirim permintaan aja. Bun, pipinya merah, iya abis ditabok karena belum bayar utang. Orang zaman itu. Dan tau nggak, di situ dia tidak disebut ini loh. Dia tidak disebut manusia loh itu. Orang raksasa itu orang utan
Itu bukan manusia, itu seperti hewan, dia nggak berakal budi. Serius, ini. Ya, bahasanya itu lain, bukan manusia, serius saya. Sejak kapan pula? Lah dibikin pula lah film-filmnya itu. Aduh Tuhan, ngeri-ngeri kali nih. Ajaran sesat ini memang benar-benar ya. Bukan salah paham kakak, pahamnya salah. Iya. Suka salah kamar pun boleh lah ya bang ya. Serius kakak udah nikah? Iya udah lama nikahnya. Aku juga potong jambi. Ya ampun. Lu kalau potong jambi nggak usah ngomong-ngomong sama gua. Gitu. Ini Bang Martensi tadi mau naik, kenapa nggak jadi bang? Naik aja nggak apa-apa. Di kitab Yudan dan Petrus itu dijelaskan malaikat jatuh beda dengan malaikat Allah. Di sini juga nggak ada dikatakan malaikat Allah dengan malaikat jatuh kakak. Di sini dikatakan ya anak-anak Allah, karena Set ini artinya Allah mengaruniakan. Jadi keturunan Set ini dia punya anak-anak ya, dan saling naksir lah ya, menikah dengan keturunannya ini. Jadi ini kan dulu masih ini pernikahan satu darah, karena Adam juga menikah dengan dirinya sendiri kan, Hawa. Terus anak-anaknya Hawa itu kan anak-anak Adam dan Hawa itu juga kan ada, bukan insert bukan insert, udah salah kenceng lah, incest bukan insert, itu infotainment. Insert, aduh Tuhan. Incest. Ya biar lawak kan baik ya. Dan di sini pun nggak ada katanya ya kan, anak-anak Allah nih ya. Nih anak-anak perempuan dihasilkan bagi mereka, anak-anak Allah melihat anak-anak manusia. Insektisida, aduh ya biar lawak-lawak. Ini ya, manusia satu yang membedakan cuman marga. Gimana dengan si Yanto, orang Jawa? Gak usah banyak cerita kau. Orang Jawa itu nggak ada marganya, orang Sunda itu nggak ada marganya. Gak usah banyak cerita, mulut kau. Banyak kali cerita kau. Apa ini pertanyaannya? Tunggu tadi. Kak, bener nggak katanya surga itu ibunya adik perempuan apa sih? Fan, kok jangan aneh-aneh kok fan. Surga itu ibunya adik perempuan yang kok takut aku bacanya. Kau jangan aneh-aneh loh, princess. Aduh, mana tadi yang mau bertanya siapa kak? Aku udah typing lom kakak baca, yang mana typingannya say? Apakah orang-orang raksasa itu mengawini anak Adam dan Hawa? Bukan Bunda Nainai. Jadi anak Adam dan Hawa itu kan setelah Habel mati itu kan Kain dengan Set. Set ini artinya Allah yang mengaruniakan. Allah yang mengaruniakan arti Set. Jadi keturunan Set ini disebut keturunan Allah, anak-anak Allah. Disitulah pertama kali manusia memanggil Allah, memanggil nama Tuhan. Nah ini, dan ini menikahi keturunannya Kain. Waktu anaknya Kain dengan anaknya Set itu saling mengawini, saat itulah ada yang namanya orang-orang raksasa. Orang-orang raksasa ini bukan manusia. Makanya disebutnya orang raksasa. Ini kalau kita kenal orang utan, itulah dia itu. Yang barefoot itu. Nah itu, saat itu ada raksasa-raksasa ini gitu Bunda Nainai. Jadi nggak ada orang utan ngawinin anaknya Adam. Adamnya udah lari lah, udah dicabi-cabi. Nggak seperti itu ya. Tolong dijawab yang mana say? Di kitab Yudan dan Petrus ini belum ya? Oh itu Lucky, Yudan nggak tahu aku.
Yang mana pertanyaannya? Kalau nikah beda agama, oh ini jauh kali di atas. Kalau nikah beda agama, apa harus dan wajib pindah agama? Nggak boleh nikah beda agama dalam iman Kristen. Dan dalam iman manapun sebenarnya nggak boleh nikah beda agama, karena itu melanggar hukum Taurat yang pertama, Kak. Ya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sementara dalam iman Kristen, perkawinan itu adalah dua menjadi satu daging gitu. Nah, kalau satu daging, nggak mungkin Tuhannya ada dua. Itu Kak. Jadi gimana? Ya harus jadi Kristen. Kalau nggak kakak pindah ke agama sebelah. Jadilah Tuhanmu batu. Iya, nggak boleh. Karena kita dilarang menduakan Allah. Itu melanggar hukum Taurat dan katanya ya di dalam Alkitab ya, siapa yang mengsekutukan Allah, Allah akan membalas itu pada keturunan yang kedua, ketiga dan keempat. Gitu. Sebab Allah itu adalah Allah yang cemburu. Jadi nggak boleh Kak. Gitu ya. Yang mana lagi nih? Pertanyaannya panjang ya. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Terang itu akan menerangi kegelapan. Jadi kalau dikatakan terang tidak bisa bersatu dengan gelap, gelapnya dijadikan terang. Itu. Bisa. Tapi dijadikan terang dulu gelapnya. Gitu ya. Apa ini? Kata Paulus nggak boleh pakai Taurat kok, Mei pakai pendusta kau. Rasul Paulus itu justru yang menegaskan hukum Taurat. Bukan nggak pakai hukum Taurat, justru Rasul Paulus itu yang meneguhkan hukum Taurat. Kebalik kamu. Salah. Rasul Paulus lah yang justru paling memahami hukum Taurat dibandingkan rasul-rasul yang lainnya. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus ini ya diutus untuk bangsa lain gitu loh. Ini Bang Martin sini tadi. Gitu ya. RT 6 itu biarin aja. Kawin beda agama itu bagus karena sudah bawa anak orang mengenal Yesus Kristus. Kawin beda agama tidak diizinkan. Gereja mana yang mengizinkan? Kok bisa-bisanya dibilang bagus? Halo, Bang Martenci. Bang Martenci. Ya, selamat malam. Selamat malam. Abang agama apa, Bang? Kristen. Silakan mau bertanya apa? Mau bertanya apa di dalam keimanan Kristen ada ndak yang namanya dosa kutuk? Dosa kutuk. Ya dosa itu adalah kutukan. Dosa itu sama dengan kutukan. Maksudnya yang bawaan turun temurun dari orang tua. Bawaan gimana, Bang? Maksudnya dibawa-bawa dosanya? Iya, yang turun temurun dari orang tua. Apa? Gak ada. Dosa itu dilakukan masing-masing tubuh kita. Gak bisa dibawa-bawa. Iya. Tunggu, ya apa? Abang ngerti nggak? Maksudnya dosa dibawa-bawa sama siapa? Jadi abang Maksudnya berbuat dosa, begini. anak abang yang bawain dosa abang gitu. Iya, begitu maksudnya. Nggak ada, karena tiap-tiap orang memikul tanggungannya masing-masing, itu ayatnya Alkitab. Nggak ada. Oh itu. iya. Iya, jadi kalau misalnya abang berbuat dosa, ya abang yang menanggung itu. Cuman anak abang nanti bisa kena dampak dari dosa abang. Contoh, abang ini misal ya menggoyang ART, nikahin bocil, atau menikahi anak mantu, ya kan? Nah, anakmu nanti dapat imbasnya, dicemooh gara-gara kelakuan kamu yang seperti itu. Itu, tapi dosamu itu ya tetap kamu yang mempertanggungjawabkan, bukan anakmu. Anakmu itu kena dampaknya aja gitu. Makanya abang jangan deh menikahi bocil, itu nggak boleh abang ya. Ya. Orang Kristen nggak boleh mengingini anak mantunya, oke? Ya, oke. ART juga nggak boleh digoyang ya bang ya.
Ya oke, terima kasih Siap, Mbak. siap. Selamat malam. Tuhan memberkati. Ya amin. Gitu ya. Nah, kalian teman-teman yang di bawah juga jangan sempat kayak gitu. Kasihan anak kalian nanti dijemur. Ih, bapak kau dulu nggak beres, ART aja diserobot. Emang sangean, nanti digituin. Bang kan pelan-pelan gitu. Yap. Gitu. Ya kan pasti itu ada kayak apa namanya ya? Sanksi sosial, dampak dari sanksi sosial ke anak-anak kita gitu, ya kan? Abang anggota room lama kan? Iya deh, paham ini kita satir ya. Kok kayak Cecep, nggak tahu aku Cecep yang mana itu, mau ketawa tapi nggak enak ya kan, gitu ya. Kalau misalnya ya, ini yang bilang ya, kalau orang tuanya bikin perjanjian sama setan, lah ketika kamu menggauli budak juga kau itu kan ini, kau udah taat sama setan. Iya. Itu kamu itu sudah bikin perjanjian sama setan. Serius. Ya, ketika kamu memfitnah orang, lah kamu itu udah melakukan pekerjaannya setan. Kamu itu sudah diikat sama setan. Serius. Jadi jangan kalian kebanyakan nonton film-film itu diikat perjanjian dengan setan satanik. Gak ada itu sama itu. Setiap kali kita berbuat dosa, kita itu sudah menghambakan diri kita kepada setan. Kita sudah melawan Allah itu. Kesetanan yang goyang-goyang. Si Sarah ini memang agak lari. Bukan lari-lari kok Sarah. Oh, tenangkan anu kalian, tenangkan. Sabar. Oke. Makanya yang begituan, yang begitu dampaknya turun temurun. Betul, dampaknya sampai sekarang. Makanya kan masih diledek kan. Umat sangean masih digituin. Mungkin maksudnya kutuk keluarga, kakak. Gimana? Udah dikatakan dosa itu kutukan. Dosa itu kutukan. Karena nggak ada yang bisa mematahkannya. Nah, Yesus itu yang mematahkan kutukan itu di atas kayu salib. Gitu. Misalnya keluarga suka kawin cerai, anak juga sama. Itu bukan kutukan, tapi doyan. Karena udah ada pelajarannya. Bukan kutukan. Bukan. Itu bukan kutukannya. Ya karena dia udah nengok mama bapaknya kawin cerai, ya itu dari dia belajar. Dari situ, kenapa kamu itu tersugesti dengan narasi itu kutukan, semua dosa itu kutukan. Ya. Ini ayatnya ya di Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa dan dihukum mati, hukumannya itu setara dengan hukuman mati, maka kau gantung ia pada sebuah tiang. Dan janganlah mayatnya kamu biarkan semalam-malaman. Sebab orang yang tergantung itu terkutuk. Ya, jadi dosa itu adalah kutukan. Kenapa dibilang kutukan? Karena nggak ada yang bisa mematahkannya. Makanya Yesus itu yang bisa satu-satunya yang mematahkan kutukan itu di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13 dijelaskan sama Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini justru menegaskan Taurat. Ya, Kristus telah mati bagi kita karena kutuk hukum Taurat. Karena kita itu di bawah kuasa hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu kayak kutukan bagi kita. Kenapa? Karena nggak bisa dilakukan semuanya. Jadi ada ayat yang mengatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Jadi setiap orang yang melanggar hukum Taurat itu terkutuk. Oleh sebab itu, Yesus yang tidak mengenal dosa, dilimpahkan dosa itu kepada dia sehingga dia menanggung kutuk itu. Supaya dengan jalan yang sama, dia menghukum dosa dalam daging. Dan kalau sudah dihukum dosa dalam daging, kan dia sudah menanggung dosa-dosa kita dan dia bangkit. Dosanya kan tadi sudah habis, sudah mati, sudah dihukum, waktu darahnya tertumpah. Ketika dia bangkit, dia benar-benar tidak bisa lagi ditaklukkan oleh kematian sebab dosa itu sudah ditaklukkan. Begitu. Ini bahasanya ribet nggak sih?
Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham ya udah nanti diulangin lagi, tanya lagi aja. Ceritakan pada bintang. Halo Tupado, Bang Toyib. Mau Agama tanya apa ya, Bang Toyib? ini saya Agama. Kristen. Oke, silakan. Mau tanya, itu tentang kejadian 4. Mhm. Kejadian 4 di situ adalah tentang Kain dan Habel. Hmm. Nah, setelah Kain membunuh Habel, Diplesetin Pak, membun-bun Pak. Tadi udah kena aku ini, tap-tap wait. Agak ya, diplesetin ya, ini sensitif soalnya. Terus? setelah Kain membunuh Habel, Walah. halo, Iya Pak. lalu kemudian langsung saya singkat saja di ayat yang ke 15. Jadi intinya bahwa si Kain ini takut dibunuh orang, kira-kira gitulah. Lalu Tuhan memberikan tanda kepada dia supaya tidak dibunuh. Nah, pertanyaan saya, hemat saya, ketika itu kan si Kain dan Habel adalah manusia pertama lah. Manusia Kira-kira siapa? pertama Adam dan Hawa Pak. Ya, ya, Manusia pertama Adam dan Hawa. ya, anaknya inilah artinya lah, keturunannya lah. Inilah generasi kedua lah ini, dua orang ini kan gitu. Iya. Nah, kira-kira siapa yang akan membunuh dia sehingga dia ditakutkan gitu? Apakah ada orang lain lagi? Anaknya Adam dan Hawa ini kan bukan cuma 2 ekor ya Pak. Oh, Nah, dan Adam dan Hawa ini kan ketika Kain dan Habel itu sudah dewasa, ya mereka saling menikahi. Nah, anak-anaknya, keturunan-keturunannya Adam ini kan kalau Bapak baca di dalam Kejadian 5, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan. Ada perempuan, ini kan saling menikahi. Jadi Set aja sama anaknya Set itu masih ketemu dengan Adam. Nah ini yang dimaksud ya orang lain itu adalah ya dari keturunan Adam dan Hawa ini. oh, begitu ya. Saya pikir kok sepertinya karena ini duluan ditulis, sepertinya kan baru 2 orang ini gitu loh. Enggak, Lalu- kan setelah itu dan waktu mereka ada, bayangkan Adam itu berusia 930 tahun. Berapa generasi itu? Nah itu. Bahkan di zamannya Adam ini masih ketemu dengan Henok. Ya, karena itu manusia itu udah makin tambah banyak. Dari keturunannya Kain ini kan menikahi saudara perempuannya juga. Kan ada anak Adam yang perempuan. Ya, Kain ini menikahi saudara perempuannya dan takut dibun-bun ini kan bukan artinya cuma 1 hari itu gitu loh. Iya. Nah, itu. Untuk Bayangkan seterusnya 900 gitu ya. Iya, bayangkan 900 tahun usia Adam dan waktu diciptakan dia berusia sudah dewasa gitu kan. Satu penciptaan dia di tahun pertama dia hidup, itu aja dia sudah punya anak. Nah, itu. Oh, iya. Oke. Bapak bisa baca itu di Kejadian 5 ya dari ayat 1. Oh, Nah, itu Kejadian 5 Bapak. ya, tentang keturunan Adam ini ya. Iya. Ya. Ya, karena ini duluan di Kejadian 4 tapi dijelaskannya di ayat 5 begitu. Jadi Oke, baiklah. Makasih. Ya, Tuhan berkati. Ya, sama. Apa ini? Akun kecil, akun polemikus, apa itu? Kak, kitab Henok itu benar-benar ada. Ada, tapi itu bukan kitabnya orang Kristen. Itu tidak masuk dalam kanon Alkitab. Karena yang masuk dalam kanon Alkitab itu adalah yang diajarkan ke seluruh gereja. Kitab yang tidak diajarkan di seluruh gereja semesta itu tidak diakui dan tidak dikanon oleh gereja. Gitu, Kak. Apa ini? Ini ya. Kau nyebut nabi besar moyang kamu nabi besar? Apa ini? Kau nyebut nabi besar moyang kamu? Maaf, Adam itu nggak pernah disebut nabi. Karena dia nggak bawa risalah sama sekali. Nggak ada firman yang dia bawa.
penulis kitab pertama sekali itu aja orang Israel. Gimana kau bisa menyebut Adam nabi? Nabi mana dia? Nabi untuk siapa? Nabi Rong. Terus ya kan, bilang anak berapa ekor? Manusia itu punya tulang ekor. Lu tahu nggak tulang sulbi itu tulang ekor? Oh, nggak pernah belajar biologi kamu. Manusia itu ada tulang ekornya. Gimana sih? Hah? Gimana kau? Oh, sulit ya. Tapi kitab Henokh itu ndak ada apa-apa kalau baca KL untuk tambah pengetahuan kitab Henokh. Nggak ada. Untuk apa kau baca kitab Henokh? Alkitab aja kau nggak bisa tahu apa-apa. Banyak kali ceritamu ke Henokh kau penasaran. Kitab Kejadian aja belum tentu kau baca semua. Ah, cincongmu, Dek. Maaf, itu Adam dijadikan nabi sejak kapan? Apa? Dia diutus untuk siapa? Mana umat dia? Umat dia istrinya toh. Cemana bisa disebut umat itu? Anaknya. Gimana sih? Terus nanti kalau dibilang sebiji, kok samakan dia sama jambu? Jangan salah, laki-laki juga ada bijinya loh. Iya kan? Coba aku tanyain Carrie, punya biji nggak? Kalau nggak ada biji, gimana kok nggak punya anak kau? Salah. Pahamnya kau itu? Mungkin 1 unit ku bilang. Aduh. Bisa aja Kak, emang bisa. Ya kan? Berarti mamamu 1 ekor, mamaku almarhum. Kau lah virgin, kau 1 ekor, ngapain kau jauh-jauh ke mamaku? Kau itu 1 ekor. Ada nggak ekor kau? Tulang ekor. Ada. Itu aja kau ribet kali hidup kau, sok betul aja kau. Kau kayak gitu aja keberatan. Nama Tuhan kau sampai detik ini kau sebut-sebut. Gak sopan kau. Mamaku aja gak pernah aku panggil, saya Siti gitu nama dia. Kau sampai detik ini nama Tuhan kau sebut-sebut. Kada sopan kau. Betul kan? Berani kau panggil nama mama kau tuh. Nama dia letterlek kayak gitu. Ini dia gak ada sopan-sopannya. Sebut langsung ya kan, Siti gitu. Kau aja gak sopan. Jangan kau ajarin aku sopan santun. Kau lebih gak sopan kau. Itulah. Lah kami kalau menyebut Allah kami, ya Allah itu bukan nama. Terus terang aja. Allah itu adalah sesembahan. Nah kau sampai detik ini gak ada sopan-sopan kau. Kayak manggil bapak kau nama misalnya Yanto. Itulah nama kan. Berani gak kau panggil bapak kau Yanto? Woi sini kau Yanto. Ya, itu. Oh Yanto tolonglah aku. Gimana itu? Kau dulu diajarin etika. Namanya langsung gue panggil, nggak sopan kau. Kalau kami yang jelas lah Tuhan tuh bukan nama. Iya, Yesus baru nama. Tuhan kami panggil ya sesembahan kami tuh, penguasa penguasaku Tuhan Yesus. Itu sopan kami, kau nggak sopan kau. Besok kau panggil ya Gusti Baginda entah apa kek. Iya, pakai toa pula. Yanto, misalnya kalau pakai toa udah manggilnya Yanto. Yantoku. Itulah. Kalau kami ini sopan. Sang Tritunggal Maha Kudus. Kasihanilah kami. Kau, ya ampun, berapa ekor itu si Yanto? Ribet kali dok kau. Sopan kau dek. Jangan gak sopan kau. Ngajarin kau tata krama sama aku ajar kau. Tak ceritakan pada bintang. Oke. Bang. Na. Oke. Jangan lupa absen ya, Yanto, Mukidi, Siti, Wati. Tolong ya. Tolong kalian itu tap. Silakan ya teman-teman Kristen, kalau mau nanya lagi boleh, tentang Kejadian juga aku suka ya.
Apalah mau tanya kalian bentar lagi ya, Yanto puasa ya Yanto. Biar saya dihajar, yang penting saya diajar, iyalah. Astagfirullah. Ini yang tulisan cacing ini, ya ampun. RT 6 kalau nggak ngibul ya bulca. Astagfirullah, astagfir. Oh, bagus-bagus kok typing, wih takut kali aku. Ya kan? Benarkah ini kakak? Benarkah apanya? Iya. Apa? Pulang kok Yanto, dicari mama kau. Tiara, jangan aneh-aneh kau Tiara Sinu Haji. Mak, bapak kau Haji Tiara. Ini nama dia nih. Ya. Tiara BR titik Sinu Haji. Oh my god. Anak ustad, anak haji nih. Si Tiara ini. Haji loh. Sinu Haji. Sinu itu apa? Sinusitis. Sinu pakai haji. Mak jang. Keturunan haji deh si Tiara ini. Tiara kok anak apa haji? Agama apa kau? Kok bisa haji Kristen ya? Rumah yang dekat atau siap-siap terganggu, kasihan kali. Marga itu kak, iya haji nih. Sinu Haji. Ini pasti orang ini nih, orang Amerika ini. Orang barat ya? Iya, marga orang barat ya. Ini marganya lain ini. Apa orang Filipin? Filipin ini ya. Sinu Haji nih. Tiara BR. BR-nya apa? Brakus. Braus. Brokat. Apa? Karo. Boru. Oh, pakai boru. Gaya kau. Beringas. Orang Zimbabwe. Bukan ada nih orang ini nih, orang Filipino. Iya, Filipino. Karo itu kak Sinu Haji. Dia naik haji. Oh, bapak dia naik haji. Mamanya bapak dia nih yang naik haji nih. Mak, naik haji mamanya berarti. Abis malam pertama naik haji. Ini naik si haji. Jero kapan cahe. Sinu. Oh, Sinu. Oh, ini Nuh. Oh, pantes. Nuh udah naik haji. Kira Ibrahim aja yang naik haji. Oh, ini yang ini nih ya. Yang membangun itu ya. Naik haji. Sinu Haji. Marga Batak Karo itu kak. Paham kali aku. Makanya aku bilang dia nak haji. Cucu Nuh kak. Ya. Cucu Nuh itu orang Armenia loh. Serius, orang-orang Armenia tuh. Cucunya Nuh itu. Gak percaya kalian? Ada itu, riwayatnya ada. Naikkan haji kak? Nggak ada. Kemarin tuh ada Pak Haji. Apa udah nggak naik lagi sini? Beringas, Berce, keturunan Israel. Bukan, keturunan Israel itu ya 12 suku. Kalau Nuh itu lain lagi ceritanya, beda. Kamu lihat silsilah lah di dalam Alkitab. Keturunan Israel itu kita. Armenia itu semuanya ini mayoritas itu Kristen Ortodok Armenia. Hajinya udah tobat dibaptis. Serius ya weh. Kenapa sih? Salam Kak Hans Gabe. Kenapa sih banyak hal yang murtad woi? Serius. Kalian apa sih? Aku kasih tahu ya. Tolong jangan dibanyakin yang murtad. Apa yang kalian cari dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu cuman apalah, bisanya cuma ngasih hidup kekal. Cuma bisa bangkitin, ya. Cuma menjanjikan tidak ada penderitaan, tidak ada perkabungan. Kalian kalau mau dapat reward yang lebih wah lagi, dapat door prize yang menggelegar, kalian ke agama sebelah lah. Saran aku. Saran aja ya. Kenapa? Karena kalian itu dapat yang namanya pelayan-pelayan kalian ya, buat cewek-cewek yaitu pangeran-pangeran. Kalau buat cowok-cowok dapat banyak miyabi. Diam kau papi brori, gak usah ketawa kau.
aku curiga ya Papi Bruri ini sebenarnya dia udah pengen kali nih mau ke sebelah ini. Udah mau insap dia nih. Pak segera Pak mendapat hidayah Pak. Kalau ikut Tuhan Yesus itu dibangkitkan hidup kekal. Nyanyi-nyanyi doang. Di sorga. Di surga nggak ada. Nggak ada bekicot di sana. Nggak ada miabi. Jadi saran aku Om Bruri di sana aja lah. Happy Kalabrian. Apa ini Kalabrian? Aku ulang tahun no Kalabrian. Ya, jadi saran aku kalau kalian mau reward yang luar biasa, mau dapat yang enak-enak, mantap-mantap, ada adegan dewasa, ya, kalian ke sebelah aja. Ada sungai, ada buah, ada ya itu babi kecap masih enak. Susah dilawan kalau babi kecap ini memang. Memang kalau udah pecinta babi kecap susah disuruh masuk ke sebelah ini. Berat kali karena dia menuhankan perutnya. Kau jangan menuhankan perutmu, Pak. Coba sekali-sekali tuhankan batu. Ya, niscaya. 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 Ya niscaya aja. Kutanya sama kalian cowok-cowok di sini, mending mana? Ciwi-ciwi 72 varian atau babi? Kalian pilih mana? Yang lebih worth it yang mana? Coba. 72 cewek rasanya macam-macam atau babi, daging babi enak. Mak, milih babi semuanya. Ini kalian ini gimana sih? Apakah perempuan yang gino itu nggak lebih menggoda dibanding babi? Agak lain kalian ya. Shalom Mas Bram. Masuk dia NKRI yang tentang kamu gitu. Bebong Labun. Aku nggak yakin. Ini yang cowok-cowok di sini terutama si NKRI ini munafik ini. NKRI ini adalah ciri-ciri orang yang sebenarnya suka 72 varian rasa ciwi. Cuman dia ya malu-malu kucing aja. Babi dong bisa buat kolesterol. Tapi saudara-saudara, tapi yang bisa bikin mengeras 70 tahun itu kan babi nggak bisa. Kalian mau enak mana? Coba pikirkan pakai logika. Ini ada RT 6 di sini ya. Coba kalian pakai logika, kalian mending mana? Mending 72 varian rasa ciwi atau bebong? Aku nggak yakin sih. Si Memet ini apalagi? Ini Memet karam kali. Bukan karam, keram. Memang nggak mau. Om Bruri nggak mau dikeraskan. Mengeras itu indah loh. Iya, mending lagi. Kalian ini ya, jangan pura-pura lah. Kalau aku jelas, untuk cewek-cewek ya, yang cewek jangan ikut-ikutan komen. Karena kita nggak mungkin jadi lesbiola gitu. Apa yang dikeraskan tak hatimu? Apalagi waras itu nyaman. Alah, munafik kok semua. Janji kok ya, yang udah berumah tangga kok takut sama Tuhan ya. Jangan pula kau di sini sok-sok nggak mau ditawarin 72 ciwi-ciwi varian rasa. Tahu-tahu istri kau nangis-nangis kau selingkuhin. Si Benny Farden mengeras 70 tahun itu namanya sakit penggumpalan darah. Sangat sakit, tegang 1 hari aja ngilu. Mak pengalaman. Ini gimana sih? Takut sama tetangga yang cantik. HDS lebih milih dia HDS ini yang normal ya teman-teman ya. Coba kalian tengok si HDS ini adalah RT 6. Nah ini yang normal
ya, karena dia lebih memilih 72 ciwi. Pertanyaannya DS, itu cewek-cewek cantik itu, ya kan, disediakan. Tapi lu udah pasti bangkit belum? Nah, takutnya ini udah disediakan, tahu-tahu lunya sendiri dalam kondisi tidak bangkit. Nah, cemana kok ngerasainnya? Cuma nengok-nengok toh. Penderitaan itu udah sama dengan neraka. Ceweknya udah tersedia, mentul-mentul, tapi kok nggak bangkit. Ini ibarat kata ya, hidangan jamuan udah tersedia di meja, babi panggang, babi goreng, babi Korea, babi apa, tapi kok nggak punya gigi. Itu penderitaan loh. Itu sama dengan neraka. Iya, kenapa? Udah banyak makanan wangi-wangi, udah kau cium set, tapi gigi nggak ada, mulut nggak ada, mati kita. Nah, jadi ya yang kau pikirkan itu adalah kebangkitan dulu. Kan bisa diisep-isep. Emang Pak ya? Memang ini. Oh, ngeri kali papi bro ini. Bisa diisep-isep katanya. Belum selesai loh Pak. Gue bilang gak ada gigi, gak ada mulut. Ada mulut. Diisep katanya. Udah tak baik. Iyalah. Coba gimana? Belum tentu kamu bangkit. Tapi udah dikasih reward ya. Contoh perhiasan, sungai, buah, pasangan-pasangan. Tapi masalahnya lu belum tentu bangkit. Gimana itu? Apa nggak penderitaan itu namanya? Ya iya, kamu udah ngeliat yang kayak gitu. Rohmu sahwat. Tapi nggak ada badanmu. Karena yang menikmati dosa itu kan daging kamu. Iya toh? Itu namanya neraka. Itu bukan sorga. Sejak kapan ada barangnya nggak bisa dinikmati, itu neraka namanya. Itu tuh kesakitan. Percuma. Ya itu makanya dipikirkan lagi, daripada kamu mikirin rewardnya, mikirin jenis kesenangannya. Rupa-rupanya kamu belum tentu bangkit. Belum tentu dibangkitkan dan menerima hidup kekal. Untuk apa, Cong? Ya kan? Rugi dunia akhirat, nyesal. Cuman bisa bilang apa nanti di dunia orang mati? Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 11. Hanya itu yang bisa kamu katakan nanti. Gak bisa lagi kau ikeh-ikeh kimochi, yamete kudasai, gak ada. Gitu. Jadi itu semua cuman di hayalan-hayalan gitu loh. Ya kan? Urat malu, urat kuda, gali-gali bunda. Apa itu? PHP itu namanya. Itu bukan PHP lagi. Itu namanya neraka. Itu neraka semuanya itu. Bukan sorga itu. Sorga itu bila kamu itu bangkit, punya tubuh. Lo kalau nggak punya tubuh, gimana kamu merasakannya? Iya itu namanya fata morgana, ilusi optik. Gitu. Jadi yang perlu kalian pikirkan itu adalah kebangkitan dan hidup yang akan datang. Bun, aku habis ikut kajian menjelang Ramadan di masjid. Puji Tuhan, Kak Evelyn. Apa kajiannya? Temanya apa? Ngewong bergabung. Nama aku nih. Ngewong bergabung, astagfirullah. Kok ada namanya ngewong? Kok aneh-aneh nama kalian ini? Rendah hati bergabung. Astaga, tunjukkan. Ilusionisme kondo. Yang penting bukan Tuhan bisa mati. Bang, batu juga gak bisa mati. Gak ada yang spesial dengan gak bisa mati, Bang. Serius.
Semua batu itu nggak bisa mati. Ya karena memang udah mati. Iya kan? Emas juga nggak bisa mati. Besi nggak bisa mati. Banyak yang kayak gitu. Serius. Gak ada yang spesial. Iya kan? Gimana kamu ini? Nah, yang mau dikaji itu adalah kalau kamu mengatakan Yesus mati gitu. Sebelumnya apa? Hidup kan? Nah, setelah mati apa? Bangkit. Berarti hidup itu adalah kodratnya. Tuh, kalau mau paham, ya, membuktikan Tuhanmu hidup aja kau belum tentu bisa. Kalau Tuhan Yesus itu udah jelas, dia membuktikan dirinya hidup. Gitu. Bangkit lagi, iya sesuai nama itu, bangkit lagi. Dibangkitkan. Dibangkitkan sama siapa? Dibangkitkan sama siapa? Tuhan Yesus. Dibangkitkan sama siapa? Coba. Dibangkitkan sama siapa? Bisa nggak kau jawab? Dibangkitkan sama siapa dia? Jingkrak-jingkrak besok bun. Enggak. Oleh Tuhan Pencipta. Siapa Tuhan Pencipta? Yesus. Berarti dia bangkit sendiri dong. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 20, 19 sampai 20, apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Kalau Bapa dikatakan membangkitkan Yesus, maka Yesus yang satu di dalam Bapa turut membangkitkan dirinya sendiri dong. Itu ayat. Ya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian anak juga membangkitkan orang yang siapa yang dia kehendaki. Berarti Yesus itu bangkit sendiri. Kenapa dikatakan Bapa itu turut membangkitkannya? Ya karena Yesus itu yang dalam kodratnya sebagai firman, itu satu di dalam Bapa. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan firman. Gitu. Gimana? Kalau di dalam Alkitab ya, kamu tuh berkeras kan, Allah menciptakan segala sesuatu. Masalahnya, Yesus itu mengerjakan apa yang dikerjakan Allah. Yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Berarti Yesus mengerjakannya, mencipta. Itu. Yesus itu bangkit dan dibangkitkan. Bangkit sendiri dan dibangkitkan. Sebab satu. Gitu. Sekarang nih dia masih ada ke dalam Alkitab? Leviatan itu bukan dimaknai secara hurufiah sebagai hewan, tapi itu adalah kekuatan dari si binatang itu. Binatang itu kan iblis. Jadi Leviatan yang dimaksudkan di dalam kitab Ayub itu adalah iblis yang dia disembah oleh bangsa-bangsa. Dia memberi kekuatan kepada bangsa-bangsa. Jadi lautan di dalam Alkitab itu merujuk kepada manusia. Oh, Gitu. pemahaman saya macam ni. Leviathan tu aku ingat dia naga lah kan. Saya ingat dia macam tu. Punya dia macam sejenis roh jahat lah kan, betul tak? Iya, jadi memang iblis itu memang dinarasikan sebagai binatang ular, karena ular itu di mulutnya ada bisanya dan lidahnya itu bercabang. Itu. Iya. Jadi disimbolkan. Jadi itu simbol. Di dalam kitab Wahyu itu banyak simbol. Begitu. Lepas tu yang saya nak tanya, Melkizedek tu Yesus ke siapa? Melkizedek. Iya. Melkisedek itu adalah firman Allah. Sebelum inkarnasi, dia itu sudah menampakkan diri dalam rupa manusia berkali-kali. Selain Dia bertemu, yang dia berkati Abraham tu kan? Iya. Jadi Abraham itu sudah melihat Yesus itu dalam penampakan manusia, seperti manusia. Oh, Sabtu saya baca dalam kitab Kejadian dia ada macam seronok lah sikit kan. Lagi-lagi dekat kitab Hakim-Hakim. Situ seronok baca. Itu. Iya. Ya. Okey Kak, itu saja ya. Ya, terima kasih Bang Yazi. Tuhan berkati. Melkisedek itu ya firman Allah.
Tulisan Yesus huruf Y-nya kok nggak huruf besar, Bun? Sama aja itu. Besar kecil itu sama. Yang penting ada lafaznya. Sama aja gitu. Nggak masalah, yang penting Tuhannya besar. Ya kan, itulah. Apa pertanyaannya, apalagi sok mangga kalau mau bertanya boleh. Bun, bahas kue ave biar bisa ketawa. Apa itu? Nggak tahu aku ave. Tapi Tuhannya T-nya besar, nggak tahu aku. Kalau perempuan yang pakai mahkota itu di Alkitab lupa-lupa ingat, itu gereja. Itu gereja. Salam, Bun. Salam. Apalagi pertanyaan kalian, Say? Nih mataku udah agak-agak buram ini. Cie-cie, pangkasan baru. Iya, asal jangan mangkas anggaran aja. Itulah, pokoknya itulah ya. Kisah 26 5B. Apa itu 5B? Gak tahu aku. Apem itu apa? Gak tahu. Sok lah, kalau mau bertanya lagi boleh. Naik aja. Iya, kalau ada yang menarasikan Armageddon itu tuh film. Gitu. Dan itu nggak jelas Armageddon itu. Ya, jadi dia tuh menukil ayat-ayat di Alkitab, terus gitu menarasikan seperti itulah nanti akhir zaman. Akhir zaman ya, kalau kalian baca di dalam Ibrani 1, akhir zaman itu dimulai dari Kristus itu turun ke dunia. Ya, kalian baca ya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi. Pada zaman akhir ini dia datang ya. Bukan, pada zaman akhir ini dia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi akhir zaman itu ya dimulai sejak Kristus itu turun ke dunia. Yohanes 1 ayat 9. Itu akhir zaman itu. Jadi kalian berpikir akhir zaman emang belum terjadi? Udah, ini kita udah di akhir zaman ini. Apa sih? Aku paling sebel sama orang yang cocokologi nih. Levi dari kata Leviathan itu apa sih? Apa sih maksudnya? Nggak jelas kalian. Jangan cocokologi. Aku tuh udah sering banget ya nengok konten-konten orang Kristen. Terus isinya itu cocokologi. Ada lagi yang mengatakan malaikat menikah dengan manusia. Ih, gila kau. Malaikat aja gak ada kelaminnya, makhluk roh. Nah, sedeng. Ada itu kontennya, rame pula yang mengaminkan. Ku tengok ya, Oten ini sama kayak RT 6. Botol-botol. Cemana ceritanya? Makhluk roh kawin sama makhluk fisik kayak kita. Malaikat tuh gak punya kelamin. Cemana? Cara bacanya itu. Pada waktu itu anak-anak Allah itu keturunannya siapa anaknya Set itu? Anaknya Set siapa namanya tuh? Lupa aku namanya. Ya, anaknya Set itu disebut keturunan Allah. Kok Enos kok Nuh jauh banget. Nah, jadi anak-anak keturunan dari Enos itu disebut anak-anak Allah. Disitulah baru pertama sekali mereka memanggil
Tuhan. Nah, anak-anak manusia itu dari keturunan Kain. Nah, keturunan Enos menikahi keturunannya Kain. Di saat itulah ada manusia raksasa, orang-orang raksasa, Gergasi. Itu bukan malaikat sama manusia. Inilah aku bilang kan, lalu nih kadang-kadang ya terlalu kejauhan otaknya. Itu loh. Padahal jelas di dalam Alkitab ya, orang tidak akan kawin, melainkan seperti malaikat. Berarti malaikat tidak kawin. Terus tiba-tiba malaikat kawin sama manusia. Di manalah kau itu dapat pemahaman gila gitu ya? Betul lah. Naik aja kak ini kak, bacakan Kak Yuke. Naik aja. Yang mengatakan perempuan dilarang memimpin. Iya, dalam liturgi perempuan itu nggak bisa jadi imam kak. Itu dalam gereja itu perempuan nggak bisa jadi imam. Nah, karena kalau perempuan jadi imam dipanggilnya imamah. Itu Kak Yuke yang 1 Timotius 2 ayat berapa itu? Iya, itu. Jadi perempuan tuh nggak boleh jadi imam. Begitu. Kurang tidur banyak mimpi kali, Bun. Entahlah mereka itu. Yesus punya kelamin nggak, Bun? Kemanusiaannya punya, tapi kealahannya tidak, karena Allah adalah terang. Bun, kawanku kerasukan setan, nangis terus. Iya, masukin langsung aja bang. Kalau kerasukan, ya masukin lagi gitu. Jadi kalau udah full kan diem, jadi nggak teriak-teriak lagi bang. Itu kalau misalnya temenmu kerasukan nangis-nangis terus, artinya belum penuh itu isinya. Ya gitu. Apalagi pertanyaannya, ini kok susah ya kelihatannya. Kelaminnya tidak sembarangan digunakan. Yoi. Selamat pagi juga Kidalang. Begitu ya Bun. Iyalah. Mau kayak gimana lagi? Lalu mereka punya anak raksasa Bun. Itu salah. Nggak ada. Coba kau nikah sama malaikat terus anakmu raksasa nggak? Nggak ada. Cara bacanya itu sama. Hanya Oten yang menuhankan manusia. Iyalah bang, daripada nuhanin batu kan mending nuhanin manusia. Masalahnya ini manusia ilahi. Yang kami tuhankan ini adalah manusia ilahi. Iya, thank you Bang Silalahi. Ngerti nggak manusia yang ilahi? Nah itulah Tuhan Yesus. Gak masalah. Daripada batu bang, batu nggak bisa ngapa-ngapain. Percuma bang. Kenapa kardus setiap melihat orang kenapa selalu tertuju kepada kelamin? Ya karena memang kayak gitu ajaran mereka. Bun, kalau kitab Esther dan Rut itu yang nulis siapa? Rut dan Esther. Batu ilahi nggak ada. Emang ada? Bertahu aku. Mereka nggak ngerti. Apanya nih nggak ngerti? Allah pun memiliki kelamin sebab manusia laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Coba kamu bergambar, ya. Kamu foto. Adalah fotomu. Sekarang aku tanya, fotomu ada kelaminnya? Foto kali. Kau manusia ada kelaminnya misalnya kan. Terus kau bergambar, kau gambar cekrek gitu. Nah, gambarmu itu ada kelaminnya? Kok botol? Ada orang kayak gitu. Oh, beneran? Gimana gambarmu disebut berkelamin? Kayak gini, enggak ini betul lah kalian ini. Ya, gak waras lama-lama si Senja ini. Maka agak lain kah?
Maksudnya apa manusia memiliki yang sama dengan Allah miliki? Mana ada? Mana ada manusia memiliki apa yang sama Allah miliki? Nggak ada. Nggak ada narasi itu. Maksud entah dari mana itu aku nggak tahu. Pandai-pandai kau lah itu kayak. Nggak paham kami itu. Pertanyaanmu. Potong rambut tak? Iya, soalnya ada kutunya. Iya. Iyalah, manusia diciptakan sesuai diri. Mana ada ayatnya? Manusia diciptakan sesuai diri Allah. Ngarang kau. Kau kalau baca jangan diganti-ganti, Cok. Diciptakan manusia menurut gambarnya. Tiba-tiba diri. Ngarang. Halo, Rijal 77. Iya, shalom Kak. Sekarang nih dia masih ada ke dalam Alkitab? Leviathan itu bukan dimaknai secara hurufiah sebagai hewan, tapi itu adalah kekuatan dari si binatang itu. Binatang itu kan iblis. Jadi Leviathan yang dimaksudkan di dalam kitab Ayub itu adalah iblis yang dia disembah oleh bangsa-bangsa. Dia memberi kekuatan kepada bangsa-bangsa. Jadi lautan di dalam Alkitab itu merujuk kepada manusia. Oh, Gitu. pemahaman saya macam ni. Leviathan tu aku ingat dia naga lah kan. Saya ingat dia macam tu. Rupanya dia macam sejenis roh jahat lah kan, betul tak? Iya, jadi memang iblis itu memang dinarasikan sebagai binatang ular, karena ular itu di mulutnya ada bisanya dan lidahnya itu bercabang. Itu. Iya, iya. Jadi disimbolkan. Jadi itu simbol. Di dalam kitab Wahyu itu banyak simbol. Begitu. Lepas tu yang saya nak tanya, Melkizedek tu Yesus ke siapa? Melkizedek. Iya. Melkisedek itu adalah firman Allah. Sebelum inkarnasi, dia itu sudah menampakkan diri dalam rupa manusia berkali-kali. Dia Selain bertemu, yang dia berkati Abraham tu kan? iya. Jadi Abraham itu sudah melihat Yesus itu dalam penampakan manusia, seperti manusia. Oh, Sabtu saya baca dalam kitab Kejadian ada macam seronok lah sikit kan. Lagi-lagi dekat kitab Hakim-Hakim. Situ seronok baca. Itu. Iya. Ya. Okey Kak, itu saja ya. Ya, terima kasih Bang Yazi. Tuhan berkati. Melkisedek itu ya firman Allah. Tulisan Yesus huruf Y-nya kok nggak huruf besar, Bun? Sama aja itu. Besar kecil itu sama.